Itu Makmur Jaya atau disingkat dengan SMJ, yang satunya Rejo Makmur Jaya. Jadi dua kelompok ini kemarin telah dipanggil oleh kepala dinas, yaitu tujuannya untuk memberi informasi bahwa kita ini sudah dikukuhkan untuk pembentukan kelompok perikanan ini, dan langkah selanjutnya adalah untuk memenuhi dasar hukum yang akan dilakukan ini. Jadi teman-teman kita disuruh mensosialisasikan ke kelompok masing-masing, Pak, ya. Jadi kelompok ini kita akan musyawarah kompromi bagaimana dengan adanya kita membentuk kelompok perikanan ini akan mengadakan, yaitu mempunyai dasar hukum. Semua itu kan memakai biaya, Pak, ya. Jadi dari beliau kepala dinas menyarankan kalau bisa secepatnya. Karena apa? Kita kalau sudah mempunyai dasar hukum ini, kedepannya kita kalau ada masalah apapun, dan kita sebagai juga syarat untuk mengajukan bantuan kemungkinan mungkin di lingkup kelurahan maupun di kedinasan di perikanan itu tersebut. Jadi untuk mempermudah, kalau kita belum membentuk namanya badan hukum, jadi kita tidak bisa mau mengajukan permohonan untuk bantuan-bantuan yang akan kita perlukan. Nah, begitu. Jadi menurut teman-teman bagaimana nanti kita akan membicarakan masalah biaya yang jelas, dan biaya tersebut berkisaran sekitar 2 juta, Pak. 2 juta masing-masing kelompok. Per kelompok, ya. Dan ada biaya lagi untuk pengiriman proposal, di mana mau disalurkan termasuk ke dinas-dinas yang terkait yang akan memberi kita ini masalah ini apa, memberi bantuan. Jadi yang mengesahkan kita juga, dan kita punya dasar hukum yang kuat. Itu jadi untuk biaya pengiriman kemarin itu dibicarakan sekitar 250 sampai 300. Iya. Jadi nanti kita gotong, bagaimana kita gotong bersama sama kelompok. Nah, bagaimana kita musyawarah ini, kira-kira bagaimana nanti dibicarakan, Mbak. Apakah ada usulan yang lain? Apakah ada masukan? Kemungkinan nanti kita bisa bermusyawarah lagi lah bagaimana. Ya, monggo silakan Pak Paino kalau mau nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana kita semua masih diberikan beberapa kenikmatan iman Islam serta nikmat kesehatan dan kekuatan, sehingga kita bisa berkumpul, masih diberikan kekuatan untuk berkumpul di tempat Bapak Rifai dalam rangka acara musyawarah, yaitu pertemuan pokan yang kita rencanakan bersama, yaitu 2 kelompok yang rencananya kemarin mau saya bahas masing-masing kelompok, kayaknya kok kurang pas. Akhirnya saya setting kembali, saya musyawarahkan untuk 1 kelompok, satu tempat 2 kelompok, biar kita kuat. Karena kalau masing-masing nanti nggak ada saksinya gimana. Karena kemarin kita ke tempat dinas perikanan bersama-sama dengan Pak Rifai, yang hasilnya tadi sudah disampaikan bahwasanya sesuatu itu perlu badan hukum. Badan hukum itu diibaratkan apa ya, KTP kalau kita ya. Nah, kalau untuk usaha itu badan hukum, kalau untuk manusia itu KTP atau SIM. Ya, insya Allah
Ya tadi sudah dijelaskan sama Bapak Ripai. Untuk pembuatan badan hukum itu kalau untuk tingkat wilayah Kota Samarinda itu sekitar 1,5 juta. Kalau kita bisa mencapai wilayah Banjarmasin ke Cianjur, Bapak ya kemarin dia itu sekitar kurang lebih 2 juta. Jadi semakin kita punya badan hukum yang kuat, yang lebih tinggi, jangkauan kita semakin jauh. Ya ini kita musyawarahkan mau yang 1,5 juta atau yang mau yang 2 juta. Nah diperhatikan kalau kita punya SIM C ya mungkin naik motor aja, kalau SIM B bisa bawa kendaraan apa saja bisa, kan gitu istilahnya. Kemudian ditambah biaya tadi, biaya tambahan untuk pengiriman proposal, karena ya namanya kita punya proposal ini tidak mungkin kita sama Pak Pai mau ke Cianjur sana atau ke Banjarmasin, kan tidak mungkin. Nah itu melalui Dinas Perikanan kemarin Pak Budi menjalankan sama Pak Andre, nanti itu kita punya proposal dipaketkan. Jadi sekarang sudah canggih zamannya, proposal yang ada ini dipaketkan, nanti Pak Budi tinggal mengontak kepala dinas Cianjur sana atau Batu Angin. Jadi bawa dari Samarinda mengirim berapa kelompok perikanan untuk minta bantuan ke gitu. Ya dengan hal itu pasti kita butuh biaya. Nggak mungkin kita yang perlu orang lain yang suruh membiayakan, nggak mungkin. Maka dari itu malam ini kita kumpulkan sama-sama, ya kita bicarakan kita masing-masing kelompok, karena untuk kelompok Sido Makmur Jaya itu 11 orang Pak Nggih. Kalau Rejo Makmur Jaya itu 12 orang, nanti kita bisa potong. Ya kita bisa potong sama-sama. Ya mungkin itu intinya. Dan yang lain-lain kemarin dia sudah menawarkan bahwa untuk proposal yang pertama kita ajukan, karena kemarin itu masih kosong, tidak ada yang mengajukan ke pembibitan. Nah akhirnya dia membuatkan proposal untuk kita pembibitan tentang lele dan ikan nila. Kemarin saya usul minta bibit ikan gurame, ternyata nggak ada, bilangnya kosong, nggak tahu gimana, mungkin belum ada atau kan masih pemula mungkin ya. Nah kemudian nanti kalau sudah kita ini sudah bisa ini, kita sudah berjalan, kita punya kelompok, untuk berikutnya bisa mengajukan mesin penggiling pakan, kemarin mengajukan kayak gitu Bapak ya, dan yang lain-lainnya. Dan selain daripada itu pula ya saya minta dengan sangat, namanya kita itu satu kelompok ya, kalau bisa bekerja sama ya. Nah, karena apa? Waktu awal sudah dibentuk ketua siapa, sekretaris siapa, bendahara siapa, pengawas siapa, dan anggota-anggota siapa, atau saling bekerja sama ya. Contohnya saya sebagai ketua sama Pak Pai itu sudah menjarujuk sana sini, terus membutuhkan waktu, juga mengorbankan waktu. Terus kemudian Pak Yasin juga sebagai sekretaris juga mengorbankan waktu bikin surat yang ada ini ya, dokumen yang ada punya kita ini. Kemudian dengan bendahara saya minta itu kita kan pasti ada pertemuan, bahkan nanti kita ada pertemuan dari dinas, nanti kunjungan ke tempat kita. Itu saya minta dengan sangat, bendahara itu sebagai pencari dana gimana, ayo nah kita ada pertemuan, kita iuran berapa. Nggak mungkin kita mau bebankan ke tuan rumah atau gimana, karena ini kebutuhan kita sama-sama. Iya. Ya. Jadi jangan punya pikiran belum apa-apa sudah ditarik biaya, belum apa-apa sudah ditarik biaya. Jangan sampai ke situ. Memang namanya perjuangan pasti perlu pengorbanan, materi maupun tenaga maupun pikiran kita semua. Bahkan hujan-hujan saya ngalahi pakai payung, datangi masing-masing. Masih awal namanya ya, malam-malam ke tempat terus. Seharusnya ini tugas bendahara sebagai istri Mas Yusuf, Mbak Arya harus, maksudnya ya ini punya beban tanggung jawab ya. Kalau memang Masnya nggak bisa, kamu yang gerak ya. Makanya ini malam ini saya tekankan untuk kelompok Rejo Makmur Jaya ya sana ya. Pas Yoga juga gitu membantu karena sebagai pengawas. Gimana sudah ada dananya Pak untuk rapat ini sebagai pengawas ya. Harus ngawasi gimana kelompok kita ini sudah gimana atau belum, punya tanggung jawab ya masing-masing. Nah, jangan membangun semua kepada ketua, nggak bisa. Ketua jangkauannya lain, bendahara jangkauannya lain, pengawas jangkauannya lain, dan anggota ya tolong, karena kita semua punya HP
dengan WA inilah kita mempermudah. Kalau memang WA-nya penuh, WA grupnya penuh, yang lainlah dikurangi karena ini juga penting, ya. Maksud saya kayak gitu, ya. Terus saya anjurkan dari awal saya sudah ngasih tahu bahwa minimal itu punya kolam 4x6 minimal. Nah nanti saya orangnya tegas. Kalau memang nggak siap dari awal, mending saya awal ini ribut daripada nanti belakang ribut. Saya nggak mau orangnya kayak gitu. Kalau yang siap oke, yang nggak siap oke, silahkan Dicari visi namanya. dicari yang lain, nanti kan bisa. Yang lain yang masih mau ikut banyak. Ya, kita sempatkan waktu kita, karena ini diminta dari sana, bukan kemauan saya, kemauan dari. Nah saya nanti kalau dari sana, Pak, tolong tunjukkan tempatnya Pak ini, kolamnya. Nah saya terus mau apa? Kan nggak bisa saya membohongi, karena saya sana yang nunjuk ke kita. Tolong Pak, berikan apa? Kita antarkan tempatnya yang namanya Pak Hasan misalnya. Nah, mau nggak mau kita ngantarkan, nggak bisa kita bohong kalau presiden yang nunjuk nama kita. Itulah sebagai ketua kadang-kadang mau keras sana, nggak keras nanti kita yang jadi beban. Makanya dari awal saya sampaikan, sudah berkali-kali tolong, karena sudah diminta di sana dokumentasi kolam. Saya sudah 2 kali 3 kali ini membentuk kelompok ini, ya. Ya awal-awal diminta KTP aja sama foto. Tapi pada akhirnya nanti merembet ke dokumentasi, merembet ke kita membentuk badan hukum, merembet lagi nanti terus. Namanya itu persyaratan, ya kan. Nah, harus kita maklumi. Ya nggak semudah ini karena kita yang dihadapi adalah pemerintah, ya kan. Pemerintah ini pintar loh, nggak bisa dibohongi loh. Dan nanti memantau, dan yang keluarkan itu dipantau. Diminta pertanggungjawaban kita ini, ya. Digunakan untuk apa. Nah, jadi sebagai ketua ini juga berat tanggung jawabnya. Ya kalau memang ya dari awal sudah ngomong bahwa kita kelompok ini sistemnya bergotong royong. Ya, bergotong royong. Kalau memang repot misalnya nggak bisa sendiri, ayo kita minta tolong kerjakan, bantu tempat kita, saya belum punya kolam. Pakai terpal nggak apa-apa sementara, ya kan. Yang penting kita ada nanti waktu dia datang, Pak, ini masih dia kolam sementara terpal, ada terpal kolam semennya ada misalnya masih sekian. Ya paling enggak ya ukuran berapa lah, itu maksimal tuh 4x6. Ya. Nah, itu 4x6 tuh kan. Nah, kalau masih ukuran kecil itu nanti diketawain di sana itu. Ini kolam atau mainan atau kolam hias itu gimana? Ini kan betul-betul dari sana itu untuk usaha, untuk bentuk produksi. Nah, kecuali lokasi nggak ada sama sekali. Nah, tempat Pak Yasin aja lokasi nggak ada, masih di samping. Saya tuh loh di pinggir kanan kiri rumah belakang, bahkan saya bikin kolam di mana ada tempat sel-selkan kolam. Di bawah tangga tempat kolam itu loh tak bikin kolam lagi untuk penetasan, untuk menelurkan. Nah, karena sudah jelas dalam Al-Quran juga dijelaskan ya, bumi ini lebih senang dimanfaatkan untuk kemanfaatan yang menghasilkan untuk kehidupan kita, mendekatkan diri kepada Allah, daripada yang disia-siakan tumbuh rumput kata Allah yang nggak ada manfaatnya. Ini Al-Quran loh, bukan saya sekedar menyampaikan. Kanan kiri rumah bumi kita itu bersih, tidak tergantung kita, menunjukkan diri kita itu daripada lingkungan kita kata Allah dalam Al-Quran. Ini saya nggak ngomong yang lain, Al-Quran semua yang saya omongkan. Nah, jadi ini sebagai pemanas dan untuk mematapkan diri kita. Ya kita kalau menyampaikan kayak gini memang ya mau nggak mau kadang-kadang dibenci. Tapi memang kita amar ma'ruf nahi munkar itu memang wajib hukumnya. Jadi lingkungan kita bersih enggak itu tergantung pribadi kita. Jadi dilihat dari pribadi sudah tahu lingkungan rumah atau gimana itu, kata Al-Quran ya. Kata sudah dijelaskan, innallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Allah tidak akan berubah rumahmu jadi bersih, jadi bagus, jadi indah kalau enggak dirimu sendiri yang merubahnya, yang bekerja. Enggak sempat siang malam. Allah itu memaklumi kak, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Mau apa lagi? Nggak bisa dibantah Al-Quran itu, semua ada kok.
nggak sempat siang, ayo malam dibantu. Di mana sempatnya. Jadi karena ini termasuk persyaratan kolam yang ada itu ya saya sampaikan tadi. Ya alu ya kita sama-sama. Saya sudah tanamkan dari awal sistem kelompok kita ini adalah gotong royong. Nggak bisa tenaganya ya ayo siapkan. Aku tolong bikinkan kolam. Contohnya seperti Pak Witno mengerjakan tempat teman-teman. Nah, misalnya nggak bisa ini, ayo tenaganya minta tolong tenaganya dibantu. Kalau bikin kepala 46 nggak lama kok. Kalau kita sama-sama satu kelompok orang 12 misalnya itu bisa. Ya. Ya itu sekedar informasi karena saya terserang aja orangnya kayak gini. Ya kalau sampai tahan ikut, nggak tahan silahkan lepaskan tangan sampai. Daripada saya belakangnya nanti saya yang kena jeleknya apa ya. Karena sudah himbauan dari sana maksimal minimal itu kolam 4x6. Ya untuk syarat 4x6 pun enggak ada. Ya semua perlu pengorbanan, enggak ada. Karena yang namanya usaha itu perlu pengorbanan untuk menuju jenjang yang dari tidak baik menjadi baik, yang dari belum meningkat jadi meningkat. Semua butuh pengorbanan.